Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu Rini? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah saya baik Bu Rini. Nah, gini Bu Rini, mudah-mudahan dengan kabar baiknya Bu Rini ini sepadan dengan hari ini, karena hari ini adalah kegiatan di mana saya datang ke sini dalam rangka melaksanakan pendampingan individu yang keempat ya, dengan mengusung tema evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran Bu Rini ya, nantinya melalui 3 proses ya, termasuk hari ini tentang obrolan kita observasinya, nanti observasi kelas dan nanti semacam validasi setelah proses observasi. Nah, sebelum ke sana ada yang saya tanyakan sedikit begini terkait kegiatan 1 bulan terakhir yang sudah dilaksanakan ini itu kira-kira seperti apa? Baik, sebulan terakhir kemarin pembelajaran seperti biasa. Namun saya sudah menerapkan pembelajaran yang sedikit berdiferensiasi seperti itu. Termasuk yang kayak sini juga? Betul, termasuk yang kayak sini juga. Jadi dicoba ya dari pembelajaran di modul CGP, sedikitnya Bu Rini mencoba gitu ya untuk menerapkan. Iya betul Pak. Dan mudah-mudahan konsisten terus dilakukan ya. Amin. Sebagai istilahnya apa ya? Jadi pengembangan diri Bu Rini ya dari pendidikan. Baik. Nah, berkaitan dengan tadi yang disampaikan Bu Rini, alhamdulillah saya mengapresiasi dengan Bu Rini untuk mencoba menunjukkan apa yang sudah Bu Rini pahami di pembelajaran. Berkaitan dengan hari ini yang akan kita laksanakan pembelajaran Bu Rini, kemarin Bu Rini sudah mengirimkan kepada saya ya, dan sudah saya revisi. Jadi di revisi ini dalam rangka menyempurnakan apa yang akan Bu Rini laksanakan ya. Dan mohon maaf jangan sampai ini ada anggapan bahwa Bu Rini apa banyak kekurangan. Justru saya berusaha menyempurnakan supaya Bu Rini bisa tampil sempurna di kegiatan. Apa Bu Rini? Terima kasih Bapak, malahan saya dapat masukan gitu ya untuk perbaikan. Nah, terkait yang akan Bu Rini bawakan hari ini, kira-kira pembelajaran itu akan seperti apa? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran saya kali ini tentu hari ini nanti anak-anak tuh akan mempelajari mengenai rantai makanan Pak. Nanti setelah saya menjelaskan mengenai slide, nanti anak-anak setelah menyimak, anak-anak mampu mengerti apa itu pengertian rantai makanan dalam suatu ekosistem begitu. Kemudian dia dapat menyimpulkan peran makhluk hidup dalam kemudian nanti juga ada mereka membuat sebuah diorama gitu. Jadi menghasilkan produk keterampilan untuk menghasilkan dari rantai makanan. Mencoba melakukan kegiatan pembelajaran yang mengundang antusias siswa melalui proses ya. Itu baik ya, saya tunggu ya, sudah tidak sabar nih. Yang selanjutnya nanti area pengembangan yang hendak dicapainya itu berkaitan dengan yang sudah kita sepakati, berkaitan dengan diferensiasi KSE maupun budaya positifnya seperti apa? Kalau diferensiasi, saya mengedepankan yang diferensiasi konten sama proses. Dalam kontennya itu nanti saya melakukan pembelajaran yang bervariasi gitu. Jadi bentuknya nanti ada station gitu, yang ada permainan gamenya yang bisa menarik siswa gitu. Kemudian karena kebutuhan murid juga kan kalau sekarang pembelajaran lebih ke arah teknologi gitu ya, sama bermain game. Jadi saya rasa menerapkan diferensiasi konten ini pasti mungkin akan bisa lebih sampai tujuan pembelajarannya. Kemudian nanti ada diferensiasi dari hasil juga, karena ada hasil yang bisa dihasilkan oleh siswa gitu dari pembelajaran ini berupa diorama yang tadi. Konten dan produknya. Betul, konten sama produknya hasilnya. Supaya nantinya menjadi muncul sebagai pembelajaran diferensiasi. Betul. Kemudian kalau misalkan KSE-nya saya lebih ke keterampilan berrelasi gitu. Jadi nanti anak-anaknya bisa berdiskusi dan mengerjakan latihan kerja bersama-sama gitu. Kalau misalkan ke disiplin positif, saya lebih ke
menampilkan Kebiasaan. ya betul pembiasaan seperti misalkan berdoa, kemudian menyanyikan lagu-lagu wajib nasional seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti yang hendak dicapai itu adalah sesuatu yang menjadi pengalaman baru dari siswa tentunya ya. Terus strateginya nanti seperti apa? Strateginya saya menerapkan yang pembelajaran blended learning station rotation gitu. Jadi nanti pembelajarannya saya akan membagi murid jadi beberapa. Jadi ada beberapa stasiun yang nanti bisa dikunjungi oleh murid gitu. Stasiun itu nanti ada berisi ada beberapa lembar kerja yang harus dikerjakan berkelompok, ada juga yang biasa mandiri, dan ada juga yang lebih ke online gitu. Seperti itu. Jadi pemenuhan untuk siswanya itu bervariasi nantinya. Betul, jadi mereka semuanya akan punya pengalaman tersendiri dalam satu stasiun yang masing-masing itu sudah ada kegiatan yang punya karakter tersendiri. Betul. Ada yang bisa mandiri dikerjakannya, ada yang berkelompok begitu. Baik, saya sudah tidak sabar dan yang akan dituju hari ini oleh kita adalah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 ya. Betul. Kelas 5. Waktunya setelah ini berarti kita langsung ke kelas 2 ini. Baik, Pak. Nah, itu saja cukup Bu yang akan saya tanyakan ulang ya. Nanti saya akan rekam dari kegiatan observasinya dan Ibu berjalan seperti biasa, nikmati saja kegiatan belajarannya. Saya hanya bertugas untuk merekam dan jangan merasa terganggu seperti itu. Baik, Pak. Mohon kerjasamanya juga. Siap. Ya, seperti itu Bu untuk di awal-awal. Terima kasih. Berarti kita langsung ke kelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Ya, apa sih jawab yang semangat dong? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya,
kira-kira sebenarnya jadi tiap hewan teh punya peranan dalam makhluk hidup ya. Nah, sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini bukan dari kemarin kan tentang makanannya ya. Sekarang tujuan pembelajaran kita ini adalah mengenai rantai makanan. Nah, setelah pembelajaran di akhir nanti kalian akan mengetahui namanya rantai makanan itu seperti apa. Kemudian peran makhluk hidup tadi kan si ular dimakan sama apa tadi? Nah, ada makanannya lagi ya. Ular pasti makan padi kayak begitu. Nah, itu tuh dia punya peranan masing-masing. Si ular kan posisinya sebagai apa? Si tikus tadi posisinya sebagai apa? Jadi dalam suatu ekosistem ada ada peranannya. Nanti dalam tujuan kita hari ini tuh akan belajar tentang itu juga. Kemudian nanti kalian juga akan membuat satu karya diorama mengenai rantai makanan. Sampai sini nanti kalian akan ke pembelajaran hari ini kita akan bermain game. Suka kan game? Biar lebih semangat nanti kita akan main game. Kalian nanti bagi kelompok juga sampai di akhir nanti akan ada evaluasi kalian akan mengerti atau tidak mengenai materi hari ini rantai makanan. Oke, sebelumnya lihat dulu ke depan. Ini ada yang namanya mengenai rantai makanan. Rantai makanan itu seperti apa? Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Apa? Ayo kita baca bareng-bareng. Rantai makanan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, saya lagi yang apa? Rantai jadi makhluk hidup tuh gak cuma kita aja, ada hewan, tumbuhan, nah dari sini hewan sama tumbuhan. Oke. Nah, di antara suatu rantai makanan ada yang namanya peran, ada yang namanya produsen, konsumen, dan pengusaha asal pasar. Ibu produsen itu apa? Konsumen apa? Coba kita lihat dulu. Yang namanya produsen adalah makhluk hidup. Nah, dari sini, dari gambar ini kalian lihat kira-kira ada nggak sih yang yang namanya produsen? Coba. Ada apa aja? Ada padi, betul. Padi menghasilkan makanan sendiri melalui reaksi fotosintesis. Terus ada apa lagi? Apa? Ada pohon, betul. Ada apa lagi? Ada apa? Rumput, betul. Berarti rumput juga produsen. Nah, kalau di ekosistem laut ada apa ini? Ada rumput laut, ada apa ini? Kalian menunjukkan bahwa plankton yang kecil. Nah, betul. Jadi sebenarnya si plankton yang kecil itu tuh adalah makanan produsen, tapi makanannya ekosistem di laut. Si plankton yang kecil itu pasti dimakan nanti sama konsumen. Oke. Ada konsumen apa, Bu? Nah, konsumen makhluk hidup yang mengkonsumsi makhluk hidup lainnya. Jadi dia kan makan sesama makhluk hidup. Contohnya ada apa nih? Gambarnya banyak ya. Nah, ini adalah hewan-hewan yang namanya konsumen. Ada sapi, ada jerapah juga ada. Soalnya dia kan makannya ini makan rumput semua ya, makan produsen semua. Kayak kelinci makannya rumput atau wortel bisa. Jerapah juga makan rumput. Oke. Selanjutnya, nah ternyata konsumen itu ada 3 tingkatannya. Jadi tingkatannya ada tingkat 1, tingkat 2, sama tingkat 3. Kenapa banyak tingkatnya tuh? Soalnya konsumen tuh ada yang cuma bisa makan, yang kayak kemarin makan apa? Makan tumbuhan saja. Jadi cuma makan produsen. Nah, itu dinamakan konsumen tingkat 1. Kalau konsumen tingkat 2, jadi dia itu mau makan yang tingkat 1 ini. Jadi dia pasti makan daging, betul. Nah, kalau misalkan konsumen yang ketiga, ini pasti makannya makan konsumen tingkat 2. Gimana Bu contohnya ya? Agak bingung ya? Coba kita lihat contohnya. Nah, ini dia contoh konsumen tingkat 1. Coba tebak, ada gambar apa aja?
pokoknya. Oke. Nah, itu adalah contoh-contoh konsumen tingkat 1, 2, sama 3. Selanjutnya ada yang namanya pengurai. Pengurai itu apa? Jadi pengurai itu adalah yang menguraikan senyawa organik. Jadi dia mah nggak makan hewan langsung, tapi nah kayak tadi konsumen tingkat 3 tadi apa? Harimau. Yang gede harimau emang ada yang makan? Nggak ada kan? Harimaunya mati, sudah mati jadi bangke. Nah, jadi bangke. Sesudah jadi bangke, barulah ini si pengurai bisa menguraikan bangke tadi jadi nutrisi buat ke dalam tangan. Nanti diserap lagi sama produsen. Contohnya ada dalam gambar. Coba lihat ada apa aja? Kita bakteri. Bakteri betul. Jamur. Iya bun. Iya tuh. Oke. Siput juga termasuk pengurai. Nah, ini dia contoh yang namanya rantai makanan. Jadi karena rantai makanan bentuknya kayak rantai, muter lagi. Contohnya dari pagi ini, produsen langsung dimakan sama belalang sama jangkrik. Jadi dia konsumen matahari, dia matahari. Kan jadi melakukan fotosintesis ke sini. Jadi dimakan sama belalang dimakan sama dimakan sama jamur pengurai. Jadi bukan dimakan berarti, kalau ular mati terus diuraikan sama jamur. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ayo ada yang ditanyakan? Ayo. Ya udah mati semua. Kan? Ayo ada yang ditanyakan? Depan, ada yang ditanyakan? Apa? Gimana? Jawab tadi. Ayo. Jangan penjualan bu. Ya, sebenarnya 1 atau 2 atau 3. Oh, kalau tikus juga karena yang ada yang makan tadi ya. Oh, pertanyaan bagus. Oke, terima kasih ya. Nah, ibu kalau di sini masih tikus kan jadi konsumen juga, ya, karena dia makan jangkrik. Tapi kadang-kadang si tikus bisa makan padi ya. Nah, itu jadi tergantung dia makan apa. Kalau dia langsung makan padi, berarti dia termasuk konsumen tingkat 1. Kalau misalkan dia makan jangkrik, berarti dia termasuk konsumen tingkat 2. Baik, kalau begitu paham ya sampai sini? Oke, terima kasih Kak Fitri, terima kasih sudah temukannya dong. Nah, dari kesimpulan tadi ada yang mau menyimpulkan? Yang namanya rantai makanan tadi apa? Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Betul. Terus tadi ada yang namanya produsen, oke. Nah, sekarang kita karena kalian sudah paham dan tidak ada lagi yang mau bertanya, kita akan membagi kita kelompok. Ayo kita main game kalau sekarang, oke? Siap main game? Oke. Nah, sekarang bagi kelompoknya seperti ini aja. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3. Oke. Nah, aturannya seperti ini. Nanti kalian tiap kelompok akan berkeliling. Ceritanya jadi ada stasiun. Jadi kalian harus memutar stasiun yang ada. Mulai dari stasiun 1 mengenai stasiun kirim. Jadi di sini nanti kalian akan bermain game kejar-kejaran, tapi dengan menjawab soal mengenai rantai makanan. Nah, kalau misalkan stasiun yang kedua itu merupakan stasiun mandiri. Jadi kalian nanti menggulingkan dadu, kalian ambil soalnya pun nanti tentang rantai makanan, soalnya dijawab sendiri pribadi. Nah, kalau yang ketiga kalian akan bekerja sama membuat yang namanya diorama rantai makanan. Nah, seperti ini. Jadi kalian akan membuat seperti itu rantai makanan di sini. Ini namanya dioramanya seperti ini. Nanti kalian tinggal tempelkan misalkan. Nah, kira-kira ini ada ekosistemnya di sini ada. Oke, ekosistem pada rumput, burung sama kutu. Wah, kira-kira ekosistem apa ya? Nah, kalian akan bikin diorama seperti ini secara berkelompok. Kalian diskusikan.
Nanti yang dimakan siapa, yang dimakan apa, yang makan apa juga nanti kalian tentukan sendiri. Setelah itu kalian sudah memutari 3 stasiun, nanti ibu akan kasih waktu. Tiap stasiunnya akan ibu beri waktu 10 menit. Bisa? Bisa 10 menit? Beres ya? Selesai atau tidak selesai, kalian harus berpindah. Buru-buru pindah pokoknya. Jadi misalkan kelompok 1 jadi stasiun 2, yang 3 ke stasiun 1, begitu seterusnya. 10 menit kemudian kalian berpindah kembali. Sampai sini dapat dipahami? Oke. Nah, setelah nanti kalian sudah memulai stasiun, kalian akan mempresentasikan, menyajikan hasil karya di halaman kalian di depan. Siap? Oke. Baiklah, mari kita mulai saja. Kalau ke kelompoknya kesini sulit dulu dong. Siapa yang akan di stasiun 1? Baik, sini. Yaitu Om Bim aja. Om Bim Om Gambrek. Oke. Berarti kamu yang ke 1. Lagi. Kamu sulit dong. Siapa yang menang? Berarti kamu di stasiun 2. Oke. Berarti kelompok kamu menempati stasiun 1, kamu menempati stasiun 2. Yang kalian ke stasiun 2. Siap mengerjakan? Oke. Akan ibu waktunya sekarang 10.5. Tunggu dulu. Untuk stasiun 3, satu kelompok pilih aja yang mana yang mau diisi. Oke. Siap? Untuk Oke, nah, waktunya ibu itu mulai jadi satu yang di stasiun 1, siapa namanya laptopnya satu orang berdua. Sini kan, sudah sini. Oke. Oke, mari kita mulai. 3, 2, 1. Silakan dimulai. Kerjakan. Nah, kalau berarti kalian beli semua, kalian tentukan yang mana makan yang ini, yang ini kan, makan sama. Yang ini dimakan sama. Berarti tanda tangan gitu. Kalau ini makan sama. Betul. Nah, oke. Nah, gitu tinggal buat tanda tangan aja. Jadi kalau ini makan sama. Ya.
sebagai produsen, konsumen nomor dua mengurai, berarti nomor satu mengurai, nomor dua berarti sebagai apa? Nomor tiga kan satu dua dari konsumen. Nah itu sesuai urutan. Nah ini pertamanya mana yang dimakan, mana yang dimakan? Ini dimakan sama apa? Sama iya sama ini dulu, terus ini dimakan sama ibu. Nah kalian bikin kan kayak gini. Nah setelah ini dijelaskan di sini pengajuannya kan tadi ada yang ya. Nah sebutkan peranannya, berarti nomor satu ini apa? Bakteri sebagai apa? Tadi sebagai apa? Ada yang produsen, konsumen, atau pengurai. Nah kira-kira kalau bakteri sebagai apa? Pengurai, berarti nomor satu pengurai. Gimana iya, berarti ada yang salah ya. Nah, coba mulai lagi. Sekarang giliran Jara. Ayo giliran. Ayo. Nah, sekarang Jara yang main Mulan. Nah, Jara yang jawab. Silahkan. Oke, bisa nanti. Nanti tukeran sama Lohan, benar? Ya. Dapat berapa? Berarti di atas. Coba lihat di atas ada nggak? Oke, baru satu jawabnya udah tiga. Astagfirullah. Oke. Lagi. Udah tadi giliran? Udah giliran belum? Nanti giliran ya. Oke. Tadi. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Ayo. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Gak usah pakai ini lemnya, ininya aja kita. Bisa. Nah. Oke, nah tinggal panahnya di sini, gak usah di atas. Oke. Tinggal 10, 9, 8,
pakai tanda panah. Iya. Kalau telur dimakan sama, iya betul. Pinter jarak. Oke. Nah, dari sini uang berarti sama ke turunan. Dari sini. Nah, oke. Ini dimakan sama. Sama? Iya. Nanti mati baru dimakan sama coci. Nah, kalau yang sekarang ini peran makhluk hidupnya apa? Nomor 1 ini sebagai iya betul, rumputnya sebagai produsen. Nomor 1 produsen. Kalau nomor 2 konsumen berapa? Nomor 3, 4, 5. Oke, kita lihat dulu. Jangan nama sama. Itu dia, ini dia. Kan Oke, tinggal 3 menit lagi. Ay, mana berarti?
Nomor 2 ini sebagai apa? Konsumen tidak berhak. Ini bukan siapa sini. Dari sini keduaan loh. Ini bab kedua. Sok. Ini makan bersama. Ya.
sama apa? Sok silakan jelaskan. Silakan cek suaranya. Dimakan sama serangga. Serangga dimakan sama ya. Terus berarti ini konsumen ke dua. Oke, wah tumbang ini ular. Nah, berarti ular itu konsumen berapa? Dua. Satu, dua, konsumen ke tiga. Oke, ular dimakan lagi sama burung. Ini burung pemakan bang. Sudah benar belum? Sudah benar ya? Oke, kalau kita berikan tepuk tangan. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan kan kelompok ini? Kelompok satu? Tidak ada? Oke, kalau begitu tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua, silakan. Kelompok dua. Ayo. Ambil bahan itunya. Ayo. Ayo, supaya kita cepat istirahat. Nah, coba bisa dilihat. Nah, ayo jelaskan. Kawannya apa aja? Ya, silakan Nenek. Nah, di sini ada ekosistem apa ini, Teh? Nah, ekosistem pada rumput. Oke, yang jadi produsen apa? Nah, oh boleh dibawain. Tolong bawain, Teh. Ini kan ada yang dijelaskan. Nah, coba Teteh Salwa yang menjelaskan sebelah sini. Nah, ini ada, ayo Teh, produsennya ngomong. Silakan presentasikan. Nah, ayo. Yang keras Teh suaranya Teh. Ya. 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 Dimakan. Oh. Terus sama. Ya betul. Yang ini konsumen. 3 terakhir harimau. Terus. Ya betul. Terus. Pengurai. Sini yang terakhir ya. Oke. Nah ada yang ini. Sudah benar belum? Sudah. Ya baik kalau begitu. Terima kasih. Untuk kelompok dua. Kelompok pertama. Ya kelompok terakhir silakan. Ya silakan. Ayo. Silakan ada yang menjelaskan. Sudah selesai. Oke. Nah, oke silakan dijelaskan ini ekosistem apa? Oke, silakan mulai dijelaskan dari produsen. Produsen dimakan sama udang. Ya, udang berarti konsumen satu. Oke, udang dimakan sama ya ikan. Sebelah sini dulu. Oke, konsumen makan sama ikan konsumen satu. Berarti ikan konsumen dua. Oke, langsung dimakan lagi sama dugong. Oh iya. Terus dugong berarti konsumen tiga. Oke, nah terus setelah itu yang terakhir dimakan sama paus orca. Oke. Nah pengurainya mana? Oh ini. Kenapa urutannya nggak ini? Nggak kayak rantai makanan? Oh tapi apa penyebutannya sudah benar. Maka dari makannya cuman urutannya kalian menempatkannya kurang. Tapi tidak apa-apa. Oke. Terima kasih banyak. Berikan semuanya. Oke. Salah. Sudah semuanya ke depan menyajikan hasil presentasinya. Nah, mari kita simpulkan mengenai kegiatan tadi. Ada yang mau menyimpulkan?
bungkus 5. Sandra mana terlihat? Kamu ke bawah? Udah deh. Oke, jangan diulang ya. Ya, silakan. Kumpulkan di depan sini. Jadi kita kumpul. Ya, silakan. Kumpulkan di sini. Ya. Wah, ya. Silakan yang sudah selesai dijawab. Sudah ya semuanya. Oke. Nah, apa namanya? Tadi kita sudah belajar mengenai rangkaian peranan makhluk hidup. Kita juga manusia, bukan cuma hewan sama tumbuhan. Kita manusia juga mempunyai peranan. Kalian peranan yang sebagai apa? Ada yang sebagai kakak, sebagai adik, ada yang sebagai anak. Betul. Nah, tugas kita adalah menjalankan peranan kita dengan baik. Sebagai kakak yang baik, sebagai adik yang baik, dan juga sebagai anak yang baik. Oke. Nah, ibu cukupkan pembelajaran kita mengenai rantai makanan dan peranannya sampai di sini saja. Besok kita akan belajar mengenai jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Nah, nanti besok kita akan belajar. Oke, sampai di sini dulu. Silakan dipimpin doanya untuk diakhiri. Seka berdiri berjalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rini, alhamdulillah
kelas Bu Rini ya. Nah, cobalah Bu Rini jelaskan sedikit terkait kelebihan dan kelemahan dari apa yang sudah disampaikan Bu Rini dalam kegiatan pembelajaran tadi. Saya rasa sih kelebihannya anak-anak dapat kurang lebih berpartisipasi aktif lah ya semuanya. Saya rasa menyukai apalagi kalau game gitu kan, anak-anak jadi lebih tertarik. Awalnya kan cuma saya tadi metode ceramah yang kayak tadi kan ceramah dulu gitu ya. Anak-anak kan agak ada yang mengerti ada yang tidak gitu kan. Tapi setelah dianya prestation terus mengerjakan sendiri segala macamnya game-game gitu, alhamdulillah anak-anak kan jadi suasana kelas juga jadi hidup kayak gitu. Nah, tadi juga sudah saya lihat ya dari samping tadi luar biasa karena kalau kampanye saya lihat juga ini lingkungannya juga dipersiapkan ya. Yang berupa dengan sesi protection ini. Jadi positif bagi siswa dan mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan mengunjungi setiap stasiun yang sudah dibuat seperti itu. Betul. Terus terkait kelemahan, tidak mungkin ini lebih menjelaskan. Kalau kelemahan sih saya rasa memang waktu yang banyak gitu Pak ya. Cuma dalam satu bahasan gitu. Kalau misalkan untuk anak-anak banyak waktu jadinya tema lain atau materi lain tuh mungkin akan tidak terkejar gitu. Konsistensi tertantang di sini. Ya, betul. Jadi mungkin kedepannya saya mungkin lebih merekayasa memperbaiki mungkin ada kayak stasiunnya diganti mungkin seperti itu sih Kak. Jadi mengatasi kejenuhan juga ya. Ya betul sih. Anak-anaknya nggak monoton gitu loh. Selebihnya saya apresiasi sih terhadap kegiatan mereka luar biasa. Terima kasih. Kemungkinan nanti akan saya adopsi kegiatan saya. Mudah-mudahan juga sejalan dengan apa yang saya harapkan. Minimal yang bisa saya tampilkan. Terus terkait ini apa yang sudah kita bicarakan di awal, karena fokus kita hari ini adalah pembelajaran diferensiasi terus ASN dan positif. Saya kira tadi hal tersebut seperti apa yang tadi sih saya rasa sudah memenuhi ya Pak kriteria gitu. Kalau misalkan kayak budaya positif sudah tadi pembiasaan berdoa dulu gitu kan. Nah kemudian kayak pembelajaran berdiferensiasi tentunya tadi sudah beragam konten diferensiasi kontennya sudah saya rasa sudah memenuhi gitu ya berbagai macam. Anak-anak yang tadinya pendiam pun jadi ikut bergerak gitu. ada kegiatan Ya, pindah tempat. betul, karena mobile juga. Mobilitasnya tinggi. Gitu. Betul. Kemudian mengenai KSE-nya saya rasa sudah cukup juga karena anak-anak bisa berdiskusi bareng gitu. Keterampilan berrelasi. Betul, keterampilan berrelasinya juga saya rasa sudah Nah, yang terakhir nih menjadi rencana tindak lanjut Bu Rini ke depan terkait apa yang tadi disampaikan ya. Masih ada kelemahan terus kelebihannya juga luar biasa. Itu nanti ke depannya. yang pasti sih akan saya teruskan gitu Pak ya, berlanjutan lah yang pasti. Tidak hanya dari materi IPA saja gitu, dari materi pembelajaran yang lain juga bisa diterapkan. Kemudian mungkin saya modifikasi misalkan dengan menambahkan pembelajaran tematik lainnya gitu, tidak cuma satu. Jadi ada modifikasi lagi. Betul. Yang pembelajarannya Betul. supaya tampil lebih maksimal. Betul. Dengan metode yang lainnya juga. Rekreasi kembali. Betul. Supaya tujuannya memang betul karena berpihak pada murid dan menyenangkan. Nah, saya rasa cukup seperti itu dan ini menjadi pengalaman Terus yang terakhir mungkin Bu Rini terkait apa yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan ini juga di samping sadar akan ini ya, yang lebih baik dari refleksi itu adalah sadar akan kelemahan. Nah, di sini saya ambilkan untuk ini kembali pasar ya, silakan Bu Rini boleh berefleksi lebih dalam lagi nanti. Setelah ini saya kasih lembar aktivitasnya, silakan dulu isi supaya
apa yang sudah beliau laksanakan. Jadi kalau memang masih belum maksimal, boleh tuakan di sini kegiatan yang dapat membantu ini untuk memaksimalkan kekurangan tadi, artinya meminimalisir nantinya kekurangan yang seperti itu. Nanti ini saya kasih formatnya dan boleh nanti kirim ke saya via saja ya. Baik, Pak. Dan yang terakhir ini terkait pada film selanjutnya, karena yang akan berperan penuh adalah Bu Rini ya sebagai istilahnya coach ya, rekan sejawat. Diharapkan nanti Bu Rini juga persiapkan satu orang rekan sejawat untuk menjadi coach ya, coaching. Nanti saya akan berperan sebagai observer. Mudah-mudahan kegiatan premis selanjutnya Bu Rini lebih menikmati lagi ya. Tentunya rekan sejawat juga mulai apa istilahnya bisa dipengaruhi dengan hal positif ya. Nah yang terakhir Bu Rini kira-kira dari kegiatan pendampingan ini yang sudah baiknya seperti apa? Yang sudah baiknya, saya rasa saya sudah menemukan solusi permasalahan dari pembelajaran metode pembelajaran yang saya sudah saya lakukan gitu. Saya menemukan permasalahan dan juga solusi sendiri gitu. Jadi saya ke depannya bagaimana? Kira yang belum baiknya apa dari kegiatan hari ini? Tidak ada apa ya. Mungkin dari waktu kurang luasa mungkin. Cukup. Saya rasa cukup sih, Pak. Ya walaupun pokoknya kalau masih merasa ada kekurangan boleh lah diangkat tadi dalam saya berikan ya. Baik, itu saja Bu Rini hari ini luar biasa. Dan Bu Rini terus menebarkan kebaikan terhadap ya. Ya, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.